nggak nyaman gitu. Nah, tapi nilai saya di semester 1 bagus. Oh, bagus ya. Hampir kumlot loh. Hampir kumlot. Iya, hampir kumlot. Nah, itu tapi saya juga dilema di satu sisi nilai saya bagus, tapi di satu sisi hati saya tidak nyaman. Masih belum nyaman ya? Belum nyaman semester 1 itu. Terus saya pulang di rumah itu minta pindah jurusan. Minta pindah jurusan? Iya, ngomong ke ibu, ngomong ke bapak. Kayaknya memang nggak nyaman. Nah, mulai semester 2 itu baru. Itu minta pindah nggak disetujui sama orang tua? Ya, kalau ibu jawabannya ya jajal sik to. Mungkin semester 3 lah pindah dah. Nah, ini jawaban dari Allah kalau saya rasa. Semester 2 itu saya sakit. Semester 2 sakit. Sakit. Saya kan punya penyakit tipes. Nah, saya sakit tipes semester 2. Nah, ternyata teman-teman saya yang saya cap penampilannya seperti itu bagus. Maksudnya kalau zaman sekarang kan setahu saya nilai itu kan apa ya, mudah banget kalau sekarang. Iya, saya bandingkan, maksudnya murid saya yang sekarang di seni rupa dengan zaman saya itu kok gampang gitu. Maksudnya kalau lebih mudah sekarang. Enggak tahu alasan pertimbangannya apa, tapi yang jelas kalau lihat nilai saya lumayan lah, sudah bagus. Tadi kan Bung Yufi bilang semester pertama masih belum nyaman, tapi nilainya bagus ya? Iya. Setelah semester 2 baru mulai nyaman, itu tambah bagus lagi nilainya? Atau biasa aja, atau sama aja? Nah, pernah anjlok. Malah anjlok semester 2. Padahal nyaman? Sudah nyaman, malah anjlok. Mungkin saking nyamannya sampai sehingga sangat nyaman dengan teman sampai lupa belajar, mungkin seperti itu kah? Atau gimana? Yo enggak. Analisanya gimana? Ya. Kerumitannya bertambah, tantangannya bertambah. Nah, itu mungkin semester 1 tantangannya masih ya bisa saya hadapi dengan maksimal. Semester 2 ya karena bobotnya lebih tinggi, nah mungkin saya belum bisa adaptasi sehingga nilainya sempat anjlok. Apalagi habis sakit. Habis sakit juga. Terus begini, setelah jenengan lulus, apakah langsung merasakan kebenaran kata-kata Bapak bahwasanya lulusan seni rupa itu gampang nyari kerja, itu gimana? Atau butuh proses beberapa waktu untuk membuktikan kebenaran kata-kata Bapak tadi? Nah, kalau saya lebih cenderung ke mengambil hikmah dari Allah ya. Maksudnya bukan ke titik membuktikan omongan ya. Saya enggak. Saya lebih ke ngambil hikmahnya. Saya itu semester 5 itu sudah mulai berpikir saya setelah kuliah itu enggak boleh minta uang orang tua. Semester 5. Semester 5. Itu saya mulai berpikir saya enggak boleh minta uang sama orang tua kalau sudah lulus. Nah, itu. Berarti tengah perjalanan ya? Iya. 1 2 3 4 5. Iya, setengah perjalanan. Nah, mulai sejak itu saya masih bingung mau usaha apa. Tapi saya sudah, karena kan saya sejak kecil memang terbiasa nabung. Sejak kecil lah itu teman-temannya. Sejak kecil terbiasa nabung. Loh, saya HP ya, ini intermezzo. Yeah. Saya HP itu dibelikan orang tua cuma sekali. Selebihnya beli sendiri. Saya HP tidak pernah dibelikan orang tua. Oh, malah jos. Iya benar, nggak pernah saya. Sejak awal beli sendiri saya. Iya, jadi kan sama juga tahu kan saya ambil bola itu dari uang ambil bola itu saya belikan keperluan saya. Iya, jadi lanjut. Oke, lanjut. Sejak kecil sudah menabung dan semester 5 sudah mulai itu. Sudah uang itu saya kumpulkan. Terus semester 6 itu saya bergaul sama kakak kelas saya. Ya, kakak kelas saya itu ada yang merintis usaha. Kakak kelas saya. Merintis usaha. Nah, saya bergaul dengan kakak kelas saya itu. Saya justru lebih sering tidur di kontrakan kakak kelas saya itu daripada di kos saya sendiri. Karena apa? Niat saya ingin cari pengalaman di situ. Nah, dan orangnya welcome juga ya. Welcome. Ya pokoknya kita piye nyerondoi lah. Oh, iya. Kan kita
bagaimana baik dengan dia. Nanti kan juga pengalaman akan nular ke kita. Nah, terus saya ketularan itu. Dulu di Bojonegoro itu belum ngetren pin. Apa? Pin hiasan yang bulat itu loh. Pin itu. Itu dulu Bojonegoro belum ngetren. Berarti sekitar tahun berapa ya? Sekitar 2009 2010 itu. Belum ngetren. Nah, kakak kelas saya itu di Surabaya sudah usaha itu. Pin itu ya. Pin itu. Saya punya ide untuk membuat usaha pin itu. Itu masih semester 5 ya? Semester 6 ya? 5 itu ngumpulkan modal dari nabung. Soalnya bingung mau usaha apa, bingung, tapi tak kumpulkan dulu guys. Oke, semester 6. Nah, jadi saya di Surabaya habis kuliah kan pasti jenuh kan. Jenuh. Nah, untuk refreshing saya itu buat desain. Nah, buat desain, kemudian tak cetak jadi pin, jadi gantungan kunci, jadi pin, terus tak bungkusi. Terus waktu pulang ke Bojonegoro tak titipkan ke toko-toko. Oh gitu ya? Iya gitu. Jadi bikinnya di Surabaya, masih gabung sama kakak kelas itu kelas, ya? Nyewa mas itu alatnya mas. Nyewa. Jadi dikasih tarif sama kakak kelas saya, satu jepretan pin berapa. Jadi gagal pun dihitung, bayar itu. Gagal pun. Ya. Terus habis itu tiap pulang saya titipkan ke toko. Sebentar mas. Jadi bikin pin itu ada alatnya ya? Ada. Jadi maksudnya jenengan hanya memanfaatkan ke pin ilmu jenengan yang bikin desainnya itu aja. Untuk bikinnya itu ada alatnya ya? Iya, ada sendiri. Jadi kakak kelas saya itu sudah punya alatnya. Alat sablon punya, alat pin punya. Ya, saya belajarnya dari situ. Terus setelah itu tiap pulang ke Bojonegoro nitipkan, terus pulang lagi ngecek laku berapa uangnya itu, karena saya kan masih kuliah ya, jadi saya niati belajar masih. Jadi uang yang dari orang tua ya tetap saya pakai, tapi uang yang saya gunakan usaha saya tabung. Ya gitu. Terus sampai semester 8 sampai lulus. Sebentar, itu semenjak jenengan bikin pin jenengan titipkan ke Bojonegoro itu sudah mulai laku atau awal-awal nggak laku atau gimana? Ya itu kan tergantung desain kita. Nggak, maksudnya yang jenengan alami itu loh, kasus jenengan itu pas jenengan taruh di Bojonegoro tuh langsung ternyata laris atau gimana? Oh iya, langsung laris. Karena apa? Zaman dulu pin itu belum ngetren di Bojonegoro, jadi itu hal baru. Nah, terus kemudian desainnya memang saya buat bagus. Dulu itu saya buat couple mas. Couple ya. Dulu kan ngetren couple gitu. Cowok cewek gitu, gantungannya cewek itu. Sekarang sudah gak ngetren ya? Sekarang sudah kelihatannya bosen. Udah gak ngetren kelihatannya sekarang. Iya betul. Terus gak seperti dulu ya. Loh, saya pernah ketipu juga. Jadi toko yang saya titipi bangkrut. Iya. Nah, uang yang dari uang pin yang saya jual laku itu dia dikasihkan ke saya karena dia sendiri bangkrut. Iya. Wah, padahal barang saya di situ habis. Saya nggak dibayar. Akhirnya pernah saya minta barangnya untuk ganti. Iya. Dikasih. Saya minta tas, minta gitu. Ya gimana, dia nggak bisa bayar uang, ya bayar barang lah. Betul. Ya kita kan usaha juga nggak pengen rugi tuh mas. Kan. Ya, tapi saya belum minta total sesuai dengan apa yang saya dapat, dia sudah tutup. Ya sudah, resikonya begitu. Ya tapi itu saya anggap pengalaman, itu pelajaran hidup. Ya kalau nggak ada kejadian gitu kan nggak bisa cerita lucu-lucuan sekarang. Betul. Gitu. Harus ada cerita seperti itu. Iya harus itu. Nah, terus itu waktu kuliah sampai lulus semester 8. Nah, saya itu dulu waktu lulus ya biasalah, lagi lulus kuliah kan rada melete. Gua ya, waktu lagi lulus kuliah gua ya. Wis lulus. Awal-awal banget gelar ya. Iya. Awal-awal anak lulus kuliah kan pasti begitu. Itu SPD ya? SPD. Enggak ada embel-embelannya apa, enggak ada ya? Ya SPD aja. Terus itu saya PD, mindset saya lulusan dari negeri, nilai bagus, pasti gampang dapat kerja. Saya ngelamar kemana-mana, ke SMA. Pernah ngelamar di satu SMA di kecamatan sana, sebelah sana. Nah itu
lamaran itu saya kasihkan ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah langsung ya. Langsung kepala sekolahnya. Nah itu saya bilang gini, Bu, ini lamarannya saya tinggal nopo dos pundi saya gitu. Nah kepala sekolahnya saya begini, anu Mas, lamarannya sampean bawa pulang lagi saja untuk ngelamar di tempat lain. Dijawab gitu. Nah, langsung ditolak ya. Ya, nah saya sadar kalau itu bentuk penolakan gitu. Saya drop ya. Loh, karena saya merasa itu tadi merasa pede. Merasa pede, betul. Kepedean ya. Ya. Ya berpede. Nah itu saya apa namanya? Terus dari situ Mas down. Mental saya down. Ternyata ditolak juga ya. Sebentar, itu baru pertama kali ngelamar sudah banyak ngelamar. Oh, sudah kemana-mana. Oh, cuman itu yang paling bikin capek down ya. Down, ya. Karena ditolak langsung gitu ya. Kalau di tempat lain lamarnya diterima. Iya betul lah, nah, diterima gitu ya. Terima TU, jawabannya pasti kalau membutuhkan iya, nanti kami hubungi gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada yang hubungi. Itu jadi pemanis aja gitu. Buat setidaknya kan kita nggak down ya, nggak ditolak mentah-mentah. Ya, jadi yang baru lulus ini perhatikan ya. Kalau dijawab seperti itu jangan kepedean. Ya. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Minum dulu. Oke. New normal. Jangan lupa. Rasanya enak kan Bung ya? Nggak bohong saya, bener enak. Nah, lanjut ya. Lanjut. Terus habis itu saya itu 8 bulan belum dapat kerjaan. Semenjak lulus ya? Semenjak lulus. Dan itu masih ngelamar. Masih ngelamar terus. Terus 8 bulan itu saya tiap habis sholat tuh nangis, Mas. Ya karena itu mental mental lulusan baru gitu. Karena saya merasa dari negeri nilai juga bagus. Kenapa kok sulit cari kerja? Saya habis sholat tuh nangis terus 8 bulan itu begitu terus. Tapi ada hiburannya itu saya meneruskan usaha saya yang sejak kuliah. Jadi itu flashback balik lagi ke semester 8 yaitu saya tuh pernah dimarahi sama bapak. Semester 8 karena kan itu waktunya ngerjakan skripsi. Iya. Saya masih bisnis, masih belajar. Bapak agar fokus ke skripsi. Ya, itu bapak marah. Saya bungkusi dagangan saya di rumah itu bapak marah. Awakmu iku lho di kuliahno dhuwur-dhuwur. Apa kok ngene sing mbok garap nek gak lulus apa bandani dhewe kuliahe. Jadi kalau molor maksudnya. Waktu itu maaf ya, terkesan agak meremehkan usahanya. Meremehkan bapak saya. Meremehkan. Jadi seolah-olah dagang itu nggak prospektif lah gitu, kurang bagus gitu. Nah ternyata tapi jawaban jenengan gimana ketika dikatakan bapak kowe wong ngene? Nah saya itu walaupun fisik saya kecil tapi saya itu keras kepala memang. Saya tuh keras kepala. Fisiknya kecil kok gini kecil gimana? Tapi iya dulu kecil. Keras kepala saya itu. Nah bapak saya itu saya marah. Wes ngene Pak. Iya, saya dengan nada tinggi. Wes ngene, Pak. Tak buktekno aku nek lulus gak njaluk duit ngene, Bapak. Saya gitu kan. Nah, ternyata omongan saya yang didengarkan Allah. Saya sejak lulus tuh enggak pernah minta uang modal dari orang tua itu enggak pernah. Ya, kalau pinjam pernah, tapi saya kembalikan. Jadi bukan minta. Pinjam, tapi saya kembalikan. Nah, gitu. Nah, balik lagi tadi yang habis lulus, jadi saya itu sambil nyari kerja di sekolah, saya itu wirausaha. Ya alhamdulillah jalan lancar, beli alat ini laris, beli alat lagi laris. Itu sama dari uang hasil usaha sejak semester 6 itu ya? Iya. Dengan kumpulkan. Iya, itu saya niati belajar, belum saya niati bisnis betulan. Waktu kuliah saya masih niat belajar. Tapi tetap ada untungnya kan ya? Iya tetap. Yeah. Nah baru saya tekuni lulus kuliah. Terus sampai saya itu di titik. Nah itu waktu saya usaha. Ada teman saya yang chatting Facebook, nawari ada lowongan di
SD favorit. Oh. Di SD favorit. Nah, saya Sebentar, Bung. Kan Bung Yupi kan usahanya Cucak Rawa ya, bener ya? iya betul. Itu namanya Cicak Rawo, bukan Cucak Rawo. Cicak Rawa ya? Cicak Rawo. Itu sejak Bung Yufi masih kuliah atau sejak kapan nama Cicak Rawa itu? Kalau nama Cicak Rawo itu dari sejak kuliah. Oh, berarti sudah Cicak Rawa sejak kuliah ya? Sejak kuliah, iya. Jadi itu teman-teman, Bung Yufi nama usahanya Cicak Rawa ya? Iya, Cicak Rawo. Bergerak di bidang apa itu, Bung? Ya, percetakan. Percetakan, apalagi, Bung? Ya, itulah berkaitan dengan itu. Oke ya. Lanjut, Bung, lanjut. Nah, terus teman saya ngubungi. Nah, walaupun usaha saya kecil, saya tuh sudah ngerasakan uang gede waktu itu. Waktu saya usaha itu. Kok enak ya ternyata usaha itu. Oh, maksudnya usahanya nampak kecil, cuman Iya, untungnya dari banyak. luar kan memang apa di rumah Iya. belum punya toko yang besar tapi hasilnya ternyata Belum. enak ya, Enak. lumayan gitu. Nah, terus teman saya ngajak ngelamar di satu SD favorit. Iya. Ya, saya agak gini, gajinya piro, nah, kan gitu. Ya namanya orang sudah terima uang kan pasti perbandingannya ini gimana kan gitu. Nah, terus pokoknya lumayan kata teman saya gitu. Ya wis lah, tak coba ngelamar, kemudian dites. Karena Itu ada SD tesnya. swasta ya? Di swasta favorit. Beneran favorit kan? Hmm? Beneran favorit kan? Oh, iyalah, masa nggak tahu? Iya. Favorit itu. Iya. Kepala sekolahnya pernah nyinggung loh, apa namanya, SD lain itu sampai ngiri ke Oh, SD itu. SD tersebut itu. Ya? Jangan sampai muridnya itu habis masuk ke SD favorit itu semua gitu. Luar biasa. Oke, lanjut. Terus kemudian saya nyoba ngelamar, terus kemudian dites. Nah, ini mulai beruntung. Mana beruntung? Ya, saya keterima. Walaupun saya merasa sebenarnya kalau secara apa ya, kognisi atau apa kan saya juga merasa kurang. Kalau saya jujur, saya merasa hanya mengandalkan bakat. Oh, gitu ya. Iya. Dan itu emang lamar guru seni rupa. Seni budaya. Seni budaya. Iya. Nah, kebetulan masuk. Beneran masuk. Nah, intermezzo sedikit ya. Iya, silahkan. Nah, itu yang ngetes. Sekarang ternyata paliknya istri saya. Nah, itulah. Benar. Dulu beliaunya kepala sekolah saya di SMA 4. Dulu belinya kepala sekolah Bung Yufi di SMA 4. Terus ngetes saya Ngetes di SD saya di favorit. SD favorit itu. Nah, ternyata paliknya istri saya. Nah, itu dunia itu sempit ternyata. Seringkali terjadi hal seperti itu. Iya, itu. Betul. Gitu. Jadi mulai saya merasakan keberuntungan bisa masuk SD favorit. Jadi pertama kali ngajar mengamalkan ilmu dari kuliah itu di SD favorit tersebut ya. Iya, tuh. Oke, Bung. Terus gimana perasaan Bung Yufi pertama kali ngajar itu? Artinya apakah ada kepuasan saya telah mengamalkan ilmu saya, atau Bung Yufi menemukan sesuatu yang kembali mengusik hati Bung Yufi, kok gini-gini? Musik. Silakan di. Ya, tentu apapun pekerjaan kita itu kan pasti ada tantangan, hambatan dan lain-lain. Semuanya itu ada plus minusnya. Iya. Ya, pandai-pandai kita mengatur perasaan lah dan pikiran kita. Dimanapun tempatnya pasti ada tantangan. Ya, tantangan pekerjaan, ya teman yang iri-irian, nah itu pasti ada mungkin enggak dimanapun itu. Cuma bagaimana kita mengelola itu, kita bisa menempatkan perasaan kita, menempatkan diri kita, menempatkan pikiran kita. Kita ngatur lah, pasti kan kalau kita mengandalkan perasaan pasti sakit hati. Tapi kalau kita melihat secara objektif, di mana positifnya, di mana negatifnya, nanti kita akan lebih dewasa menempatkan diri. Kalau saya gitu, ya dimanapun akan seperti itu. Berarti lebih bagaimana kita menyikapinya ya, dengan kedewasaan kita, dengan tidak terlalu baper gitu ya. Karena kalau seperti itu ya. Tapi namanya manusia kan juga diberi perasaan. Betul. Maksudnya kan tidak terlalu baper gitu. Ya, tapi ya sudahlah, kita ambil sisi positif dan negatifnya, kita timbang, ya sudahlah kan begitu.
dimanapun itu seperti itu. Tapi untuk mengajarnya menikmati ya, karena sesuai dengan ilmu yang jenengan. Kalau saya tuh mengajar, yang saya rasakan bahagianya itu kalau sudah di kelas. Kenapa? Kita bisa ya dengan murid itu bisa kadang sharing pengalaman gitu. Kadang itu ya namanya murid kan ada yang dalam tanda kutip ya, ada yang hiperaktif lah gitu ya. Tapi itu juga tantangan untuk kita, bagaimana mendidik anak orang lain, bukan anak kita. Itu bagaimana? Justru orang itu kadang bisa mendidik orang lain, tapi jarang bisa mendidik anak sendiri. Betul. Bahkan seringkali anak tuh lebih manut, lebih percaya sama gurunya daripada orang tuanya. Betul. Nah, itu saya nggak tahu itu fenomena zaman sekarang atau masih sejak dulu. Sejak dulu kalau saya rasa. Iya. Iya. Oke, Bung. Terus gimana, Bung? Makanya jadi mengajarnya tuh menikmati ya. Iya. Karena emang itu. Tapi kan SD ya. Sedangkan jenengannya tadi kan ngelamarnya di SMA ya. Iya, SMA SMP. Ngelamarnya tuh sering di SMA SMP, ternyata keterimanya di SD. Itu jenengan sudah mengantisipasi atau kaget maksudnya kok mulai cilik-cilik gitu loh. Awalnya saya enggak merasa apa-apa. Maksudnya ya sudahlah, keterima di SD ya udah dijalani dulu. Tapi ternyata kan terus saya mendalami pekerjaan saya, ternyata ijazah saya itu lebih tepat kalau ngajar di SMP dan SMA. Oh gitu ya? Iya, atau selevelnya. Karena kan setahu saya di SD itu ijazahnya yang berlaku PGSD, Penjas, PAI. Oh, jadi ini lebih ke hal administratifnya ya? Iya, lebih ke administratifnya. Terus kemudian 2016 tuh ada tawaran di sekolah saya sekarang. Oh gitu. Levelnya selevel SMA. Di SD sejak tahun berapa, Bung? Dari 2012 sampai 2016. Oh, berarti 4 tahun. 4 tahun. Nah itu saya pertimbangkan untuk daripada nanti di masa depan ada masalah dengan ijazah saya. Iya. Itu nanti beresiko, makanya ya sudahlah, mumpung belum terlalu dalam, saya lompat. Karena ada kesempatan. Ya gitu. Nah ini hikmahnya ya. Ya, hikmahnya. Ternyata hikmah itu saya temukan ya mulai saya lulus kuliah itu. Alhamdulillah saya tidak pernah minta uang orang tua. Model pun juga saya putar uang saya sendiri. Dari uang saku itu ya? Iya, dari uang saku awalnya. Terus saya putar sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah setelah saya nikah, saya itu sebelum nikah itu sudah pengen berangkat haji.